Smart Listener. Polda Sulawesi Utara menetapkan 5 tersangka kasus korupsi dana hibah Pemprov Sulut ke Sinodegnim. Proses penetapan dilakukan usai penyelidikan dan pemeriksaan puluhan saksi selama 6 bulan. Kelima tersangka berasal dari unsur Pemprov Sulut dan Sinodegnim selaku pihak penerima hibah. Mereka diduga terlibat dalam alur penggunaan dana yang menimbulkan kerugian negara sebesar 0,9 miliar rupiah. Akademisi Fakultas Hukum Unsrat, Stefan Obadjavoges, menilai langkah ini sebagai bentuk keseriusan penegakan hukum. Ia menyebut proses penetapan telah melalui kajian hukum dan bukti permulaan yang cukup. Voges mengapresiasi Polda Sulut, khususnya Kapolda Irjen Pol Rakelangie yang dinilai berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Ia menilai aparat telah bekerja profesional dan transparan. Meski demikian, Voges mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah bagi 5 tersangka. Menurutnya, proses hukum harus tetap berimbang dan adil untuk semua pihak. Publik juga diminta bersabar menanti proses hukum berjalan hingga pengadilan memutuskan secara final. Voges berharap kasus ini menjadi efek jera bagi pelaku korupsi lainnya. Kerugian negara yang mencapai 900 juta rupiah lebih dalam kasus ini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Penanganan kasus diharap menjadi contoh tegas untuk kasus serupa di masa depan. Yang pertama tentunya ini merupakan sebuah kemajuan dari proses pemeriksaan yang sudah mendahului ya. Jadi kan ada tahap penyelidikan, kemudian penyidikan, dan tentunya dengan ditetapkannya 5 tersangka ini ya berarti pihak aparat penegak hukum sudah menganggap cukup bukti. Dan oleh karena itu maka kalau menurut saya ini adalah sebuah proses yang betul-betul diseriusi oleh pihak aparat penegak hukum. Dan oleh karena itu bagi 5 tersangka menurut saya sudah harus betul-betul menunjukkan sikap yang kooperatif di dalam upaya untuk membuat agar kasus ini menjadi terang benderang ya, kepada kita semua. Dan bagi aparat penegak hukum dan juga bagi masyarakat, saya berharap kita semua tetap mengedepankan asas presumption of innocence atau asas praduga tidak bersalah. Pada mereka yang disangkakan ini tetap berlaku asas ini sampai akhirnya nanti apabila ada tahap hukum selanjutnya, penuntutan dan peradilan, ya mereka baru bisa dikatakan bersalah apabila sudah ada putusan ini.